Ini kan perkara sudah lama, Mbak. Sudah dari 2023 perkaranya. Dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun. Dan itu sudah kita menangkan. Dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih, kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Selamat siang, Mas. Yang Mas. Mau menyapa? Panggil. Enggak, coba Pak. Mari, Pak. Mas Yakub. Oh iya, kunjungan hari ini? Silaturahmi aja dengan Pak Jokowi, sudah lama kan dalam rangka Lebaran juga, Idul Fitri kan. Kemudian dari Jakarta, silaturahmi aja berempat, ada Pak Firman, Pak Andra, Pak Rifai juga di sini. Pembicaraan apa aja Mas antara Jenderal sama Pak Jokowi? Nggak ada yang terlalu spesifik sih, lebih ke general saja, membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga. Tapi nggak ada yang terlalu spesifik sih. Di antaranya isu apa yang dibahas? Banyak ya, kayaknya banyak yang lagi rame juga di media-media. Salah satunya juga. Mungkin yang lagi rame tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi. Itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, Mbak. Sudah dari 2023 perkaranya. Dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun. Dan itu sudah kita menangkan. Dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih, kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara ada apa? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik. Ya kita sayangkan dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu?
Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa, karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sih Pak Jokowi. Cuma makin kesini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Diskusi. Kami lebih ke concern di dalam beberapa perkara, termasuk soal ijazah yang memang sejak 2023 kami menangani di PN Jakarta Pusat 2 perkara, 1 di Petun Jakarta. Dan kita sudah menang secara inkrah. Mungkin secara prinsip yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar ya pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, kalau pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ini kembali kami ulangin, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini sudah masalah udah selesai ya, tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuan yang kita nggak tahu apa, angkat-angkat lagi. Terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan dengan apa yang mereka dapat gitu loh. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang yang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu loh. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan itu asli gitu. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi di situ. Sudah diidentifikasi Pak oknum-oknum yang akan ditempuh jalur hukum itu? Belum. Jadi gini, belum akan ditempuh jalur hukum, tapi yang tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa Pak Jokowi kan sekarang sudah menjadi warga negara biasa gitu. Jadi artinya beliau juga sudah mulai memikirkan untuk mencadangkan ya hak hukumnya dia. Artinya ini kan udah menyerang pribadi ya Pak ya gitu loh. Udah beliau seharusnya sudah bisa pensiun, istirahat tenang-tenang, tapi ada aja nih dibuka-buka untuk hal-hal yang nggak penting seperti ini. Gitu. Ya, saya Andra Pasaribu. Yakob Hasibuan. Saya Rifai Kusuma Negara. Firman. Siap. Terima kasih.